Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Mendunia, hari ini kita ketemu lagi di podcast kita tercinta, Comcast Communication Podcast. Edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari daerah istimewa Yogyakarta, namanya Mas Mahendra Setio Atmaja. Mas Mahendra Setio Atmaja. Mas Mahendra Setio Atmaja ini sehari-hari menjadi staf khusus Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia. Nah, pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, yang menarik dari sosok Mas Mahendra ini adalah beliau adalah seorang yang punya darah seni, artinya karena selalu beraktivitas dan berinteraksi dengan kesenian. Pepatah Yunani mengatakan, ars longa vita brevis. Seni itu panjang, hidup itu pendek. Nah, karena seni itulah yang membuat kehidupan kita menjadi berwarna, kehidupan kita menjadi menyala, koyo api. Nah, Mas Mahendra, saya ingin mengawali dari satu pertanyaan utama. Apa yang melatar belakangi Mas Mahendra bisa sangat intens terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian? Sejak kecil, pengalaman apa yang membuat Mas Mahendra punya modal sosial tentang kesenian ini? Ya, terima kasih Mas Fajar. Dan kayaknya ini baru pertama juga saya masuk ke sini, Mas, dengan undangan dan tanpa persiapan. Oke, selamat datang. Saya lupa ngomong. Baik, saya suka seni itu pertama karena keluarga ya, Mas. Keluarga bahwa ya keluarga terutama dari bapak saya itu keluarga seni di Solo, namanya Kampung Kemlayan. Oke. Kampung Kemlayan ini dulunya kampung seninya juga, kampung seniman begitu. Isinya itu para pengrawit itu penggamel itu, Mas. Yang gamelan itu. Yang membuat atau yang memainkan, Mas? Memainkan gamelan. Memainkan. Yeah. Memainkan gamelan, dan di situ juga ada komunitas musik. Komunitas musik lawas begitu, yang dengan gitar yang kecil begitu. Nah, di situ pokoknya ngumpul, isinya ngumpul. Nah, kebetulan kakek saya itu empu tari. Oh, oke. Boleh tahu asmanipun, Mas? Namanya S. Ngaliman Condro Pangrawit. Gitu. Beliau beraktivitas di Keraton Solo. Keraton Kasunanan atau Mangkunegaran? Kasunanan. Oke. Dan beberapa ciptaan beliau itu yang sekarang masih ciptaan tari itu sekarang dipergunakan sebagai standar mengajar untuk tari klasik gaya Solo. Oke. Bisa diceritakan, Mas, tari klasik gaya Solo itu apa sih? Tari klasik gaya Solo. Ini ilmu baru loh bagi saya. Agak nyeleneh, Mas. Tetapi memang ya karena saya di dalam ya, tari klasik gaya Solo itu ya Solo dan Jogja kan sebenarnya sudah terpecah lama begitu. Oke. Nah, mereka mempunyai pakem masing-masing. Oh ya, punya style masing-masing. Betul. Ya. Sehingga mulai dari pakaian dan gaya itu dalam menarikan itu juga ada perbedaan gitu. Oke. Secara detail nanti akan susah saya ngomong, tetapi gaya Solo ini memang gaya yang banyak modifikasi daripada Jogja yang biasanya sangat pakem gitu. Makanya kalau misalnya di dalam wayang misalnya, wayang kulit misalnya, wayang kulit Jogja dan Solo itu, wayang kulit Solo itu terlihat terlihat meriayini begitu. Oke. Karena modifikasinya sudah banyak gitu. Dan terus habis itu di Solo kan kadang-kadang sudah pakai main lampu dan sebagainya. Waktu awal-awal perubahan modernitas ya. Iya betul, di era modern begitu. Mereka sangat menangkap itu gitu, sehingga terus melakukan modifikasi jauh lebih besar. Nah, sedangkan kalau Jogja itu memang ya kalau kita lihat Seno Nugroho dan sebagainya yang terus habis itu memainkan wayang-wayang itu ya tetap dalam pakem Jogja, yang terus habis itu harus wayangnya juga wayang yang tidak dimodif macam-macam. Kalau di Solo itu bisa sampai butone dibuat besar, terus dimodif di dalamnya ada tulisan apa dan sebagainya, itu dilakukan gitu. Tapi kalau di Jogja agak berbeda. Nah, kembali ke tari tadi. Nah,
kakek saya itu kebetulan salah satu pendiri sendera tari Ramayana di Prambanan. Oh, iya iya. Beliau salah satu pendiri, dan dulu ada 3 orang yang pendiri di sana. Makanya tari di Prambanan itu awal-awal ya itu sebenarnya tari gaya Surakarta begitu, Oh, oke. bukan gaya Jogja. Gaya Jogja biasanya patah-patah, agak patah-patah dan kaku begitu biasanya ya. Kalau Oke. ada golek Manggaloretno dan sebagainya. Kalau Solo kan ada golek serimpi gitu. Nah, itu yang biasanya ya sedikit membedakan, walaupun soal pakaian juga agak berbeda ya. Cara mewiru jarik antara Solo dan Jogja itu kan juga berbeda, batiknya juga berbeda. Oke, Jadi Mas Mahendra bisa sangat detail detail ya. menjelaskan Terlalu perbedaan detail tari, misalnya tari Jogja itu patah-patah. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Mas Mahendra ini bisa nari apa aja sih? Ini penting ini. Iya, sejak kecil saya pertama kali diajarin tari itu tari kelinci, Mas. Umur berapa itu, Mas? Itu TK, saya kira umur TKA, B. A ya 3 tahun lah sekitar. TK-nya 3 dulu tahun. di mana sih, Mas? Saya di Minomartani, Mas, dulu. Di Solo? Enggak, di Jogja. Oh, di Jogja. Minomartani. Dan kebetulan bapak saya itu kan juga dosen tari ya, di Oh. Jogja, isi Jogja. Berarti Mas Mahendra ini menguasai gaya Solo, langgam Solo, dan langgam Jogja? Langgam Solo kebetulan. Kalau Langgam Jogja Solo. saya belum pernah belajar. Oke, nah bisa ceritakan, Mas, pengalaman hidup berinteraksi untuk belajar nari ini. Ya, saya jujur saja memang karena di dalam keluarga seni itu, maka saya banyak berinteraksi dengan kesenian, terutama tari begitu. Bapak saya dosen tari Surakarta, ibu saya itu juga dulunya mahasiswa ISI juga. Ketemu bapak saya sehingga dalam hidup saya ya banyak diajari tari begitu. Pertama kali saya nari kelinci dan tampil di sekolah TK waktu itu. Selanjutnya saya nari cakil juga, Bambangan Cakil, dan hampir tiap hari saya diajak bapak saya untuk melihat pertunjukan bapak saya di Prambanan. Jadi bapak dan ibu saya itu pernah jadi Ramasinta di Prambanan. Oh ya, tahun berapa itu, Mas? Itu tahun sekitar akhir 86 sampai tahun 95-an ya. Itu bapak saya sama ibu saya intens di sana. Dan saya masih ingat juga, Mas Fajar, bahwa waktu itu pertunjukan tari di Prambanan itu masih pakai nyala lampu yang banyak sentirnya gitu. Iya. Terus habis itu belum banyak lampu, dan waktu itu masih dekat dengan candi. Di pelataran candi. Auranya lebih dapat ya. Betul. Orang datang tuh kayak magis sekali gitu. Datang terus habis itu banyak orang yang terus jualan makanan kecil dengan sentir gitu, terus berduyun-duyun masuk lihat pertunjukan, dan akhirnya ya dengan cahaya yang seadanya melihat sebuah pertunjukan sendera tari itu menurut saya masih kerasa gitu magisnya. Tapi di awal 90-an itu sudah berubah, sudah di yang sekarang ini begitu Prambanan itu, sehingga ya tetap kelihatan wah begitu, apalagi lampunya sekarang juga bermain, jadi ya menarik gitu. Nah, sampai akhirnya saya masuk komunitas wayang orang waktu itu dari keluarga dosen tari, dan akhirnya ikut beberapa pertunjukan yang itu, terus habis itu semacam festival wayang orang. Jurinya kakek saya sendiri. Oh iya. Secara berantai dari Jogja, Surabaya sampai Jakarta juga. Jadi saya pernah menari di IKJ juga. Oh iya, wah luar biasa. Terus, kalau itu waktu SMP, SMA atau sudah kuliah, Mas? SMP itu, Mas, saya ingat SMP. Dan terakhir saya menari itu dengan bapak saya justru. Oh iya. Itu Bapak sebagai apa, Mas Mahendra sebagai apa? Waktu itu di acara pernikahan, Mas. Ini terakhir kali saya menari itu di tahun 2010. Oh, 2010. Wow. Di acara pernikahan ada golek golek apa istilahnya, saya agak lupa namanya, pokoknya golek yang guyon lah begitulah, karena acaranya tari yang memang guyon di dalam sebuah pertunjukan pernikahan gitu. Nah ini, Mas, sekarang kita bicara dalam kehidupan. Mas Mahendra ini sosok anak muda yang menurut saya luar biasa.
berkarir di organisasi di Pemuda Muhammadiyah, kemudian dulu di IPM ya Mas ya. IPM itu. Dulu berkarir di IPM, aktif di mengelola media digital, kemudian sekarang menjadi staf khusus Menko PMK, sebelumnya di Mendikbud di Betul. periode yang lalu. Nah, Mas, saya mau tanya nih, apa manfaat menguasai seni, menguasai artinya mastering seni tadi dalam kehidupan praktis Mas Mahendra? Bisa dijelaskan, Mas? Iya. Saya selalu berpikir bahwa yang namanya seni itu akan mengolah rasa ya. Seni itu kan mengolah rasa, sehingga apapun tindakan, apapun keputusan yang diambil itu juga akan melibatkan dalam tanda kutip rasa tadi itu. Oke, kata kuncinya rasa. Rasa begitu. Sehingga ya saya yakin itu juga terjadi di semua pekerja seni ya, dan seniman-seniman yang lain gitu, apapun bidangnya gitu. Pasti akan ada rasa yang terus habis itu jadi faktor X untuk dia mengerjakan sesuatu atau bertindak terhadap sesuatu begitu. Bahkan bereaksi pun juga dia akan berpikir soal rasa dulu sebelum dia akan bertindak gitu. Nah, ini yang mungkin agak berbeda dengan ya orang yang tidak pernah mengenal seni, tidak pernah mencoba menyelami seni dan sebagainya begitu. Saya kok ada hal itu ya Mas ya. Nah, saya mau tanya nih, sekarang lebih konkret nih. Pengalaman selama bekerja atau berorganisasi, satu yang paling menarik atau paling diingat dari Mas Mahendra, bagaimana rasa yang diwariskan dari seni ini berpengaruh kuat ketika Mas Mahendra making decision, membuat keputusan. Apa Mas? Saya ada pengalaman kecil ya ketika saya saya nggak akan sebut institusi lah, bekerja lah begitu, dan dalam dunia kerja itu kan pasti ada sisi hitamnya ya, jegal menjegal terus habis itu ya kadang juga saling menjatuhkan tuh pasti ada lah gitu. Nah, suatu saat saya itu diminta untuk bertugas ke luar negeri waktu itu. Ya. Atasan saya yang meminta, dan waktu itu ternyata dalam beberapa hari keputusan tersebut berubah karena seseorang mencoret nama saya. Intinya itu lah. Oke. Kedudukan saya dengan orang yang mencoret itu sebenarnya posisinya lebih tinggi saya. Tetapi waktu itu saya berpikir saya tidak akan menggunakan struktur begitu untuk mencoba merevisi itu. Yang saya lakukan, saya menerima keputusan itu, dan setelahnya saya kayaknya kok mungkin saya kurang rasa ke dia. Jangan-jangan saya yang terus habis itu tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Setelah itu seharusnya kalau dalam logika saya bisa marah begitu, bisa terus habis itu merevisi kembali, tapi itu tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah memberikan dia hadiah. Waktu itu saya berikan hadiah scarf batik begitu Mas, kepada beliau begitu yang mencoret nama saya itu, dan setelahnya itu membuka cakrawala beliau bahwa sebenarnya saya itu bisa kok diajak komunikasi yang enak dan sebagainya. Itu yang saya betul-betul ingat sampai sekarang, bahwa yang namanya marah struktur itu belum tentu jadi solusi lah begitu. Betul, pendekatan kultur menjadi penting ya Mas Mahendra. Penting, sangat penting begitu. Nah, sekarang Mas Mahendra, kita kan hidup di era modernitas. Modernitas, dari dulu selalu ngomong globalisasi, apalagi sekarang eranya revolusi industri 4.0 yang perubahannya. Kalau Anthony Giddens itu kan sebut modernity itu seperti juggernaut gitu kan, yang turun tidak terkendali, raksasa turun tidak terkendali, yang menggilas siapapun yang tidak siap terhadap itu. Nah, kalau Mas Mahendra melihat apa peran seni di era modernity ini, di era modernitas ini yang perlu dikemukakan, yang perlu ditonjolkan, atau yang perlu menjadi bagian dari kebijakan dimanapun, tidak hanya di institusi pemerintah menurut saya, tapi di semua lembaga. Gimana Mas Mahendra? Ya, di pasca reformasi Mas Fajar, kita waktu itu juga merasakan bahwa kok modernitas ini sangat menggurita begitu, sangat membesar, dan kayaknya kok sedikit
mengesampingkan seni ya waktu itu ya. Bahkan waktu itu skripsi saya hampir soal globalisasi dan seni waktu itu. Hampir, tapi setelah diterima saya tinggalkan skripsinya, berganti judul yang lain. Nah, tetapi itu masa ketika saya jujur aja merasa bahwa seni ini bagian yang mulai ditinggalkan. Tetapi sebenarnya Mas Fajar Jun, ketika modernitas itu terus bergulir, rasa seni itu ternyata juga akan terus naik kok, Mas. Oh iya. Nah, di saat itulah terus habis itu saat ini ya banyak pertunjukan-pertunjukan yang mengkolaborasikan hal tersebut antar modernitas dan terus habis itu seni gitu. Yeah. Orang akan ketika orang sudah bergelut dengan modernitas biasanya dia akan mengalami titik jenuh ya. Nah, ketika titik jenuh itulah seni akan membuat hidup lebih berwarna. Oke, seni membuat hidup lebih berwarna. Jelas. Dan kita sudah melihat lah festival jazz. Oh iya. Dan terus habis itu pertunjukan bahkan viral misalnya bagongnya Pak Seno Nugroho gitu di pertunjukan wayang gitu. Betul. Dan terus habis itu sekarang di musik modern penyanyi Amerika begitu sudah memasukkan unsur-unsur yang sifatnya seni, etnik begitu. Nah, ini menurut saya memang bagian yang terus habis itu bisa mewarnai dan ternyata orang mulai ya menginputkan atau memasukkan faktor ini ke dalam hal yang sifatnya modern. Ini fenomena menurut saya bagus, baru, dan saya kira di saat inilah sebenarnya para seniman ini mencoba bisa pertama adjustment bisa lentur terhadap segala modernity ini, karena modernitas tanpa kesenian itu juga kayaknya sepertinya hambar, Mas. Oke, modernitas tanpa kesenian itu hambar. Nah, ini pertanyaan penutup. Di sela-sela kesibukan Mas Mahendra sebagai staf khusus Menko PMK maupun aktivitas yang lain, Mas Mahendra kegiatan berkeseniannya apa aja? Misalnya datang ke pertunjukan seni, apa aja bisa cerita. Saya lihat di media sosialnya Mas Mahendra, sometime nonton pertunjukan wayang. Bagi saya itu sesuatu yang amazing gitu loh, di tengah kesibukannya masih bisa melakukan hal-hal seperti itu, semalam suntuk nonton wayang. Nah, selain itu ngapain aja sih Mas kegiatan berkesenian Mas Mahendra? Kegiatan seni ya pertama sebisanya kalau misalnya ada pertunjukan seni saya pasti akan datang. Kalau misalnya itu terjangkau ya, artinya secara waktu dan terus tempat terjangkau, saya sebisanya akan hadir. Yang kedua, setiap malam tuh saya pasti masih seperti orang orang tua masih mendengarkan wayang kulit, Mas. Saya ingat almarhum bapak saya kalau malam itu kalau tidur kalau sare itu hanya bisa tidur sambil mendengarkan wayang di radio. Itu saya lakukan, Mas. Luar biasa. Saya lakukan, dan sekarang kan YouTube itu kan ada premiumnya kan. Iya, ketika betul. ketutup itu kan dia akan tetap terus berputar. Nah, itu yang saya lakukan setiap malam gitu. Dan itu menurut saya ya tadi setelah kesibukan itu rasanya kok nyes gitu. Ketika tidur itu rasanya kok ada harmoninya, gamelan itu kok membuat sesuatu itu jadi lebih Mas, nyaman lah begitu. Nah, ini seharusnya ada banyak kaum muda, anak muda di Indonesia seperti Mas Mahendra tidur saja itu masih mendengarkan wayang. Jadi whatever kesenian tradisinya, ya mari kita menghidupi seni itu bersama-sama. Betul. Karena seni tradisi kita ada di tangan kita untuk melestarikan itu agar terawat kepada anak cucu kita. Oke, terima kasih. Mas Mahendra mau kasih closing statement biar kayak podcast tenanan, itu ada closing statement. Kalau buat saya sih ya pertama cintailah seni lah gitu. Apapun keseniannya dicintai gitu. Artinya kalau misalnya ingin sesuatu ya itu dilaksanakan. Yang kedua, saya tuh sejak kecil tuh punya moto tuh just do it, Mas. Oke. Yang penting dilakukan gitu, karena percuma hal yang sifatnya mengawang-awang kalau tidak dilakukan langkah step pertamanya. Oke, Gitu. terima kasih Mas Mahendra. Terima kasih Mas Fajar. Di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri datang di kampus kita tercinta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lebih tepatnya ruang podcast di Laboratorium Ilmu
komunikasi. Terima kasih Mas Mahendra sudah banyak membantu memberikan insight kepada kita tentang pentingnya seni. Saya ingat bahwasanya komunikasi itu adalah part of state of dari science, skill and art gitu. Jadi kalau komunikasi gak ada artnya itu ya garing juga kan komunikasi. Bayangkan kalau misalnya ruangan podcast kita ini tidak disetting itu, ya kan tata kameranya tidak tata cahaya tidak disetting, rasa seninya kan hilang, akan ambiar. Jadi hidup kita tuh nggak bisa lepas dari seni gitu. Nah semoga kita semua istiqomah menghidupi seni tradisi kita agar anak-anak cucu kita masih tetap bisa merayakan keberagaman kebinekaan bangsa kita melalui kesenian yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Mahendra yang sudah datang, yang sudah rawuh di podcast kita Communication Podcast edisi kali ini. Kita akan ketemu di edisi-edisi selanjutnya dengan bintang tamu yang lain yang akan memberikan banyak insight kepada kita tentang dunia komunikasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan komunikasi. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.